Kalau sekarang kamu punya uang nganggur, kira-kira aset apa yang bakal kamu lirik? Emas? Saham? Atau mungkin beli tanah di pinggir kota? Tapi, coba bayangin skenario ini. Gimana kalau investasi paling berharga di masa depan itu bukan di Jakarta atau New York, tapi di sebuah pulau es yang letaknya ribuan kilometer di ujung utara? Greenland. Kemarin, sempat ada berita heboh. Ada negara yang tiba-tiba pengen beli Greenland dari Denmark. Kedengarannya kayak bercandaan ya. Ngapain beli pulau yang isinya cuma bongkahan es dan salju? President-elect Donald Trump says he wants to wrestle ownership and control of Greenland, renewing a pledge he first made in 2019. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. Tapi kalau kita lihat yang lagi terjadi sama suhu bumi sekarang, dan gimana piring makan kita pelan-pelan mulai kosong, langkah ini sebenarnya strategi bertahan hidup paling serius di abad ini. Hari ini kita bakal bahas sisi gelap dari krisis iklim. Bukan cuma soal udara yang makin gerah, tapi soal gimana negara-negara kaya mulai mencium bau kiamat pertanian di wilayah kita. Dan kenapa Greenland tiba-tiba berubah dari bongkahan es jadi real estate paling berharga buat urusan perut kita semua. Kita bicara jujur aja ya soal faktanya. Tahun 2024 kemarin itu udah resmi jadi tahun terpanas sepanjang sejarah manusia. Suhu rata-rata dunia naik sekitar 1,55 derajat dibanding zaman dulu. Buat kita mungkin itu cuma berarti tambah gerah atau AC harus makin kenceng. Tapi buat tanaman pangan kita, itu adalah vonis mati. Data dari para ilmuwan nunjukin, kalau setiap suhu global naik cuma 1 derajat aja, hasil panen jagung dunia itu bisa anjlok sampai 7% dan gandum turun 6%. Sekarang coba bayangin kondisi tahun 2050 nanti. Jumlah manusia nambah jadi 9,7 miliar, tapi stok makanan kita justru diprediksi bakal turun drastis sampai 24%. Sawah-sawah di Khatulistiwa kayak tempat kita tinggal, atau di Brazil, itu mulai kekeringan dan tanahnya pecah-pecah. Kita lagi menuju situasi di mana makanan bakal jadi barang yang langka banget. Bayangkan situasinya, orangnya makin banyak, tapi piringnya makin kosong, karena sawah-sawah di Khatulistiwa seperti Indonesia, India, atau Brazil mulai kekeringan dan tanahnya pecah-pecah. Dan disinilah mata dunia mulai ngelirik ke arah utara. Jadi pertanyaannya, kenapa harus Greenland? Kenapa harus pulau seluas 2,1 juta kilometer persegi ini? Jawabannya ada di bawah lapisan esnya. Tiap tahun, Greenland kehilangan sekitar 280 miliar ton es. Memang ini kabar buruk buat kita yang tinggal di pesisir, karena air laut bakal naik. Tapi buat negara-negara besar, mencairnya es ini justru jadi pembukaan lahan baru yang sangat luas. Bayangin aja, luasnya itu 1,1 kali daratan Indonesia. Saat wilayah Khatulistiwa mulai terlalu panas untuk ditinggali, Greenland justru suhunya mulai menghangat dan jadi lebih manusiawi untuk dihuni. Tapi bukan cuma soal tanah kosong, ini soal sumber daya yang bikin kita tetap bisa hidup. Pertama, soal air. Greenland memegang hampir 10% cadangan air tawar dunia. Di masa depan, air bersih dan lahan yang bisa ditanami bakal lebih berharga daripada emas atau minyak. Di saat banyak negara mulai mengalami kekeringan ekstrim dan krisis air bersih, Greenland punya aliran air dari gletser yang mencair yang jumlahnya sangat masif. Kedua, soal teknologi. Kita semua pengen transisi ke mobil listrik atau energi terbarukan kan? Masalahnya, bikin baterai dan magnet motor listrik itu butuh mineral langka atau rare earth elements. Nah, Greenland diprediksi punya cadangan mineral langka terbesar di luar China, seperti neodymium sampai terbium.
Tanpa mineral dari sini, revolusi teknologi hijau dunia bisa macet. Intinya, siapa yang megang Greenland, dia yang kontrol teknologi masa depan. Ketiga, soal energi. Es yang mencair ini membentuk sungai-sungai deras yang jatuh dari ketinggian glacier. Ini potensi energi hidroelektrik atau tenaga air yang luar biasa besar dan 100% bersih. Greenland bisa dibilang bakal jadi pabrik energi hijau raksasa yang gak ada habisnya. Nah, yang paling menarik buat urusan perut kita adalah pasir glacier atau glacial floor. Pas glacier mencair dan bergeser, mereka menghancurkan batu-batuan di bawahnya jadi bubuk halus yang kaya banget akan nutrisi mineral. Para ilmuwan dari University of Copenhagen nemuin kalau bubuk ini bisa jadi pupuk alami yang super subur. Bahkan bisa naikin hasil panen sampai 30%. Artinya, daratan yang muncul dari balik es itu bukan cuma tanah kosong, tapi tanah yang sudah dipupuk secara alami selama ribuan tahun. Ini harapan baru buat pangan dunia saat tanah di wilayah tropis sudah mulai kelelahan. Jadi, Greenland itu sebenarnya adalah plan B dunia. Negara-negara besar nggak cuma cari tambang, mereka lagi cari tempat paling aman supaya rakyatnya tetap bisa makan saat wilayah selatan sudah nggak bisa ditanami apa-apa lagi. Perebutan Greenland itu sebenarnya adalah soal siapa yang bakal pegang kunci dapur dunia di masa depan. Terus pertanyaannya, kapan nih? Apa kita harus nunggu esnya habis total dulu baru bisa nanam singkong di sana? Enggak juga. Para ilmuwan membagi masa depan Greenland dalam beberapa fase yang menarik banget buat kita pantau. Proyeksi dari Danish Meteorological Institute atau DMI nunjukin kalau di akhir abad ini atau sekitar tahun 2100, musim tanam di Greenland itu bakal bertambah panjang sampai 2 bulan. Itu perubahan yang masif banget buat ukuran wilayah kutub. Bahkan, studi di jurnal Nature bilang kalau suhu bumi naik antara 2-3 derajat, pesisir Greenland bakal punya iklim yang mirip-mirip sama wilayah pertanian di Kanada atau Skandinavia sekarang. Bayangin, di tahun 2100, pas wilayah Khatulistiwa kayak kita lagi pusing karena kehilangan hampir setengah lahan ternaknya, Greenland justru udah siap jadi dapur baru dengan lahan terbuka skala industri. Jadi, kalau sekarang kamu ngelihat Donald Trump atau negara-negara besar mulai rebutan pengaruh atau mau beli di sana, itu karena mereka lagi beli tiket buat masa depan. Mereka sedang mengamankan satu-satunya tempat di bumi yang tanahnya justru makin subur saat tempat lain mulai mati. Tapi, ada sisi gelapnya. Greenland bukan cuma jadi incaran karena sumber dayanya, tapi karena lokasinya yang strategis. Dengan mencairnya es Arktik, muncul jalur pelayaran baru yang jauh lebih pendek antara Asia, Eropa, dan Amerika. Inilah alasan kenapa negara-negara besar mulai pasang badan di sana. Mereka membangun pangkalan militer, bandara, dan pelabuhan dengan kedok penelitian. Perebutan Greenland bukan cuma soal menyelamatkan lingkungan, tapi soal siapa yang bakal jadi raja baru di ruta perdagangan dan gudang logistik dunia saat peta bumi berubah total. Jadi, Greenland memang terlihat seperti plan B yang sempurna untuk bertahan hidup. Lahan luas, air melimpah, energi bersih, dan mineral yang kaya. Tapi, apa iya kita harus pindah ke kutub dan rebutan lahan di sana cuma buat urusan perut? Sebenarnya ada cara yang lebih masuk akal. Kita nggak butuh tanah berhektar-hektar di Greenland kalau kita punya teknologi untuk membuat makanan di mana saja, bahkan di dalam laboratorium di tengah kota sekalipun. Teknologi yang nggak peduli cuaca ekstrim dan bisa tumbuh puluhan kali lebih cepat dibanding padi. Di video selanjutnya, kita bakal bahas tentang Energy Cube. Gimana makhluk paling kecil di bumi, yaitu alga dan mikroba, bisa jadi solusi supaya kita nggak perlu rebutan tanah di Greenland. Sampai ketemu di bagian kedua, masa depan tanpa sawah.